Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten kali ini saya ingin sharing ya, bukan untuk menggurui tapi untuk berbagi pengalaman, juga kita belajar bersama. Ini cemple saya umur kisaran 1,5 bulan. Jadi belinya memang cemple ya, kisaran umur 21 hari. Jadi memang sengaja untuk dilepas dari induknya. Jadi untuk cemple ini sebenarnya ada adiknya, tapi saya pilih yang ini dan saya bawa pulang untuk dijadikan calon pacek. Jadi untuk seminggu awal ini saya bantu itu pakai susu murni, susu sapi. Banyak rekomendasi juga dari teman-teman. Sebenarnya paling bagus itu susu kambing, tapi susu kambing mengingat harganya yang terlalu tinggi dan juga kebetulan di sini tidak ada induk suson ya yang bisa untuk diperah susunya. Jadi saya ambil jalur amannya pakai susu sapi. Untuk susu sapi sendiri di sini harganya literan, per liternya 12.000. Untuk sekali minum ini satu botol penuh ya, di 400 ml. Itu kita minumnya 4 kali, pagi, siang, sore, sama malam. Jadi ketemunya kisaran 1,6 liter. Awal mula berjalan seminggu itu saya pakai susu sapi, kemudian juga dicampur dengan tahu ya, jadi supaya agak kental untuk antisipasi juga nanti supaya kotorannya bagus. Kemudian setelah berlangsung 1 minggu itu saya sharing emang untuk 1,6 liter itu kurang. Jadi untuk kambing ini maksudnya kelas breeding ya, untuk kelas breeding emang untuk susu kurang untuk satu hari 1,6 liter. Jadi saya antisipasi pakai campuran susu ya, susunya Kavolak. Kavolak untuk harganya per kilo itu 55.000. Jadi emang rekom dari teman-teman emang Kavolak, mengingat juga harganya tinggi, jadi kita harus kalkulasi kita kebutuhannya satu hari berapa liter, untuk ketemunya biaya berapa rupiah. Awal mula setelah pakai Kavolak itu 5 hari mencret ya, mencret parah itu kisaran 3 hari. Itu saya bingung karena kotorannya itu air murni cair berwarna hijau. Terus saya pikir itu dari susu Kavolaknya. Saya obati pakai diapet dan juga pakai daun jambu biji, kemudian juga perasan dari jambunya. Itu cuma berlangsung 3 hari sembuh. Kemudian saya ambil sikap lagi untuk diberikan susu murni saja. Namun setelah pemakaian susu murni juga masih mencret. Kemudian saya teliti lagi, emang tidak selalu untuk sapi murni itu aman ya untuk cemple. Tidak amannya itu saya baru sadar untuk susunya itu berampas. Jadi beberapa kali saya beli itu ada beberapa yang berampas. Untuk kemungkinannya untuk kualitasnya itu buruk menurut saya, karena tidak bisa untuk dikonsumsi. Kalaupun dicampur itu menghambat ya, jadi kalau nggak di blender itu menghambat di jalur dotnya. Saya baru sadar itu setelah emang saya masukkan freezer itu 2-3 hari sudah bau.
Dan saya juga tahu pasti emang itu perasaan baru, mungkin apa sapinya kurang sehat, saya kurang tahu juga. Kebetulan saya juga pakai ampas pakai tahu juga, pakai tahu yang beli di obrok itu tetap saja mencret. Jadi saya ambil sikap lagi, susu sapi saya berhentikan. Terus sekarang pakai susu Calvolak murni. Alhamdulillah setelah berlangsung sampai saat ini aman-aman saja. Walaupun memang untuk dibilang nutrisinya masih kurang, tapi untuk Calvolak sendiri saya rasa sudah sangat cukup ya, tanpa campuran susu lain. Banyak rekom juga untuk susu bubuknya, beberapa toko juga banyak yang jual ya. Saya nggak menyebutkan merek. Yang pasti untuk susu bayi pun yang embel-embel aman untuk jemple, saya tidak pernah mencoba karena ragu. Jadi kalau teman-teman ragu, mending tidak usah, cari yang aman saja. Yang pasti untuk kebutuhannya nanti kita hitung konsumsi susunya untuk harga jualnya berapa gitu. Kalau saya emang alhamdulillah ada rezeki ambil yang menengah ya, kelas menengah, jadi insya Allah masih cukup untuk biaya untuk susunya, pakai susu Calvolak. Kalau yang harga murah itu banyak kejadian mencret, jadi saya nggak rekom. Tapi kalau teman-teman mau coba silahkan. Kalau susu Calvolak sendiri ini mengandung kolostrum ya, jadi sangat baik untuk jemple di umur 0 sampai 1 bulan. Kemudian nanti untuk meringkas biaya di 1 bulan ke atas kita bisa pakai prelak ya. Yang pasti untuk lebih amannya lagi kita pakai campuran tahu. Dan juga untuk perasa, biasanya untuk awalan pindah dari susu murni ke bubuk itu ada kayak dia itu nggak mau baunya. Jadi setelah kita teteskan di mulutnya, dia baru tahu rasanya, baru mau. Untuk antisipasi itu supaya meringankan kita campur pakai pisang ya. Nanti untuk campurannya kita kasih tahu untuk proses pembuatannya. Untuk bahannya yang pertama yang pasti soalnya ya susu Calvolak. Ini tanpa kemasan, karena untuk kemasannya sendiri itu besar ya, sekarung tuh nggak tahu isi berapa itu, kalau nggak salah isi 25 kilo. Jadi belinya ngecer. Jadi kalau ecer itu di repack atau dikemas ulang 1 kiloan, harganya 55.000 di sini. Random ya, ada yang 48 sampai 55.000. Yang kedua di blender tahu juga, kemudian pisang. Untuk pisangnya bebas ya, ini kebetulan punyanya ini, jadi ya pakai pisang kepok juga bisa. Saya pakai yang kemasan 400 ml ya, 400 ml, fullnya 400 ml. Dan juga dotnya seperti ini, yang biasa saja. Untuk campurannya saya pakai perbandingan 1:10, dimana untuk 1 sendoknya saya pakai seperti ini ya, jadi kira-kira saja. Untuk 1 sendok segini ini 5 mg. Untuk 1 sendok ini saya perbandingnya 1:10 dicampur dengan air 50 ml. Jadi untuk kebutuhannya nanti saya pakai yang ke 350 ml. Jadi untuk campurannya nanti 7 sendok Calvolak. Kenapa kok 350? Karena nanti sisanya ada di tahu sama di pisang, jadi ketemunya nanti bisa 400, bisa 400 lebih ya. Oke, jadi untuk 1 botol ini
ini cuma wadah saja, karena saya untuk masukkan sendoknya bubuknya ini ke lubang ini terlalu kecil, jadi saya biasanya pakai yang ini ya, ini ngepres. Jadi ini tadi saya isi 7 sendok. Kemudian untuk airnya pakai air hangat ya. Air hangatnya kita isi 350 juga. Nanti bisa kurang-kurang sedikit atau bebas ya, pakai 300 juga bisa, atau 320 ml sesuai selera. Kalau saya semua pakai air matang ya. Tidak ada pakai air mentah saya. Jadi kalau teman-teman ada wadah yang lebih enak, jadi selain botol aqua juga bisa ya. Ini kita tuangkan semuanya, kemudian kita kocok, kita aduk. Langkah selanjutnya masuk ke blender. Untuk tahunya segini, ini cuma potongnya pakai tangan, jadi enggak teratur ya, jelek potongannya. Ini kita kasih susu sedikit, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit ya. Kalau sedikit nanti untuk pisangnya nggak mau tercampur, kalau terlalu banyak juga nanti pecahnya untuk pecahannya pisang sulit halusnya. Cukup 1 ya. Karena untuk pisang sendiri juga sulit untuk larut. Ini kurang air, karena nggak mau ikut larut susunya, pisangnya. Jadi dia diam di bawah baling-baling. Oke, setelah semuanya sudah larut, tinggal kita aplikasi ke botol dotnya, langsung kita minumkan. Nah, ini masih ada yang belum larut. Nanti kalau itu masuk bisa menghambat lubangnya dot ya. Ribet satu pegang kamera. Nah, kemudian larutkan semuanya. Kemudian dicampur agar menyatu dengan blenderan tadi. Oke, langsung kita tes ya. Untuk aromanya pasti aroma susu, sama ada bau-bau pisang ya. Tuh.
Kalau menurut pengamatan saya untuk pertumbuhannya juga cukup cepat ya. Yang pasti yang paling baik adalah susu dari kambing itu sendiri. Tapi untuk memangkas harga banyak opsi juga dan banyak referensi dari teman-teman. Jadi nanti kalau rekan-rekan kurang yakin bisa pakai versi lain. Jadi kalau ada yang yakin silahkan mencoba. Insya Allah ini sangat aman, karena ini menurut pengalaman saya sendiri dan juga dari beberapa rekom teman-teman yang mengatakan ini kalau susu sapi anti menja, juga saya ada sedikit kurang setuju ya. Kita lihat dulu juga kualitas susunya. Jadi semua pertimbangan kita lakukan. Jadi intinya untuk susu bubuk Kalfolak ini yang pasti dari pabrik kan juga ini adalah susu pilihan ya. Jadi untuk masuknya susu ke pabrik itu pasti ada banyak pertimbangan, banyak juga ukurannya. Jadi kalau sudah menjadi ini mampet, ini ada pisang. Lanjut, kalau sudah ke pabrik berarti kan ini susu pilihan ya, dengan juga banyak campurannya untuk campuran yang baik ya untuk hewan ini. Kalau saya punya pertimbangan sendiri, kalau teman-teman punya pertimbangan sendiri silahkan. Ini sangat suka, langsung habis. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih kawan-kawan atas supportnya. Jangan lupa subscribe untuk channel ini, dan juga nanti kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan balas kalau saya tahu ya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.